Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita, kewajiban-kewajiban kita. Semoga ini merupakan pertanda bahwa hidup kita semakin bermanfaat dan barokah. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pondok Ramadan virtual kita yang kali ini akan memasuki materi ke-6, di mana kita akan membahas puasa bagi musafir, lansia, dan orang-orang yang sakit. Setiap kaum muslimin, setiap orang Islam diwajibkan atasnya berpuasa Ramadan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai kondisi tertentu, yang misalnya ia dalam perjalanan yang tidak ringan, atau kondisinya sakit-sakitan, atau dia adalah seorang lanjut usia yang keberatan atau membahayakan dirinya apabila ia berpuasa, atau orang yang bekerja untuk pekerjaan yang berat sehingga tidak memungkinkan bagi dia berpuasa. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik. Pertama, musafir diperbolehkan meninggalkan puasa meskipun ia mampu dan kuat untuk berpuasa dengan 3 ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bepergian dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi perjalanannya dimulai dari sebelum subuh. Itu dia boleh berpuasa. Adapun apabila dia berpuasa melakukan perjalanan pada siang hari atau pagi hari, maka pada saat itu ia boleh meninggalkan puasanya, berbukanya nih, apabila ia merasa keberatan dengan perjalanannya, dengan puasanya karena perjalanannya itu. Jadi apabila poin 1 ini, apabila memang dia memulai perjalanan sebelum subuh atau malam hari, maka dia boleh sejak pagi itu sarapan dan meninggalkan puasa Ramadan yang merupakan kewajiban. Tapi apabila tidak, maka dia dapat melakukan perjalanan seperti biasa, dan apabila dirasa perjalanannya itu memang memberatkan, dia boleh untuk berbuka meskipun perjalanannya dimulai dari pagi atau siang. Kemudian yang kedua, jarak tempuh perjalanan minimal mencapai masafatul qasri, yakni 82 km. Ada yang mengatakan 85 km. Jadi jarak tempuhnya ini adalah jarak tempuh yang biasa dipersyaratkan untuk perjalanan yang dapat mengqashar sholat, masafatul qasri. Jadi perjalanan ini dapat mengqashar sholat sekaligus juga dapat dilakukan dengan tanpa berpuasa Ramadan, meskipun itu dilakukan di siang Ramadan. Syaratnya ketiga, ketentuannya ketiga, yakni bepergiannya mubah, bukan bepergian untuk tujuan maksiat. Semisal pergi dengan tujuan yang tidak baik, begitulah ya. Maka yang demikian ini, mencuri atau merampok, itu adalah tujuan yang tidak baik. Jadi yang demikian ini tidak masuk di dalam ketentuan ini. Jadi yang masuk ketentuan ini adalah orang yang berpergian secara mubah untuk bersilaturahim, itu baik sekali ya. Atau untuk hal-hal lain, keperluan pekerjaan misalnya, yang demikian boleh dia tidak berpuasa. Selanjutnya, puasa bagi musafir, selain tidak ada kewajiban berpuasa, musafir
yang memenuhi 3 ketentuan di atas juga tidak berkewajiban niat di malam hari, tidak wajib niat. Maka ia wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Bila ketentuan di atas tidak terpenuhi, semisal bepergian dilakukan setelah masuk waktu subuh atau tidak mencapai masa fatul qasri, maka musafir diwajibkan berpuasa dan niat puasa di malam hari. Dan bila di tengah jalan mengalami keberatan untuk meneruskan puasa, maka ia diperbolehkan berbuka dan dia wajib untuk mengganti puasanya itu atau mengqadhanya. Selanjutnya, puasa bagi orang yang sakit dan lansia. Orang sakit yang masih ada harapan untuk sembuh, kategori ini boleh berbuka puasa bila ia mengalami keberatan atau kepayahan dengan berpuasa. Ia tidak wajib membayar fidyah dan wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan apabila memang ada harapan sembuh. Adapun yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit menaun. Sakit menaun. Kategori ini tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tapi wajib membayar fidyah. Jadi, kalau sakitnya ada harapan sembuh, dia wajib mengqadha dan atas puasa yang ia tinggalkan, dan dia tidak wajib membayar fidyah. Kalau tidak ada harapan untuk sembuh, maka tidak wajib mengqadha. Jadi dia cukup membayar fidyah saja. Bagaimana dengan lansia yang tidak lagi sanggup melakukan puasa? Maka hukum puasa dan konsekuensi baginya sama dengan orang sakit kategori kedua, yakni kategori sakit menaun, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Itu ada kekurangan di situ. Selanjutnya, wanita hamil dan menyusui diperbolehkan meninggalkan puasa bila khawatir keselamatan dirinya atau bayinya. Sementara untuk konsekuensi hukum yang diterima terdapat perincian sebagai berikut untuk wanita hamil dan menyusui. Untuk ibu hamil dan menyusui wajib qadha dan tidak wajib fidyah, yaitu apabila ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau disertai kekhawatiran pada keselamatan bayi. Tapi yang utama adalah keselamatan dirinya. Keselamatan dirinya. Kalau keselamatan orang lain, dalam hal ini bayi atau janin, maka dia wajib qadha dan wajib fidyah. Ini sudah saya jelaskan di materi keempat atau kelima. Saya kira begitu ya. Untuk ibu hamil dan menyusui, ketentuannya demikian. Adapun untuk puasa bagi pekerja berat, para ulama juga sudah memberikan perincian terkait bagaimana seseorang berhalangan untuk berpuasa, bukan karena perjalanan, bukan karena sakit, bukan karena menyusui atau mengandung karena dia laki-laki, tapi karena pekerjaan. Dia seorang petani kasar misalnya, kuli bangunan, atau pekerja tambang yang tidak memungkinkan bagi dia puasa. Atau meskipun dia bukan kuli tambang, tetapi dia kuli bangunan, tetapi menyulitkan bagi dirinya untuk berpuasa, maka dia boleh meninggalkan puasa Ramadan. Diwajibkan melaksanakan puasa dan niat di malam hari. Itu dia tetap diwajibkan melaksanakan puasa dan niat di malam hari. Kemudian dia tetap wajib puasa dan niat di malam hari. Kemudian apabila siang harinya mengalami kepayahan-kepayahan, nah ini baru kemudian diizinkan untuk berbuka. Jadi para pekerja ini diwajibkan untuk berniat, diwajibkan untuk memulai puasa. Tetapi kalau memang kemudian pada siang harinya dia merasa payah, dia boleh untuk berbuka dan mengqadha puasanya, tetapi tidak wajib membayar fidyah. Ini untuk para pekerja berat. Jadi tetap para pekerja berat ini berusaha untuk berpuasa semampunya. Kalau memang tidak bisa, ya dia bisa mengqadha di lainnya. Kemudian ada beberapa masalah terkait dengan puasa
Yang pertama, jika seorang wanita yang suci dari hadas dan haid dan nifas, atau seseorang yang sembuh dari gilanya, atau seorang musafir atau seorang kafir yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, mereka dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum. Jadi mereka pada saat suci, pada saat sembuh dari gilanya, pada saat pada saat masuk Islam dari kekufurannya, dia dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dia tidak makan, tidak minum. Dan bagi orang gila dan orang kafir tadi tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Adapun orang yang suci dari haid dan nifas, dia seyogyanya tidak makan dan minum, kemudian dia wajib qadha. Kemudian termasuk kesalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah saat mereka mendengar adzan subuh, mereka bersegera minum dengan keyakinan bolehnya hal itu selama muadzin masih mengumandangkan adzan. Padahal hal itu tidak benar dan tidak boleh. Dengan demikian, jika ia melakukan hal itu, maka puasanya bisa batal. Jika puasanya merupakan puasa wajib, dia wajib mengqadhanya. Jadi yang benar adalah berhenti makan dan berhenti minum sebelum adzan subuh, sebelum adzan berkumandang. Makanya biasanya di kampung-kampung ada tarhim. Tarhim itu umumnya yang benar adalah dikumandangkan 5 atau 10 menit sebelum adzan subuh, untuk mengantisipasi, untuk mempersiapkan agar orang-orang berhenti makan dan minum. Biasanya ada suara dari muadzin, imsak, imsak, imsak. Itu biasanya 5 atau 10 menit sebelum adzan subuh. Untuk apa? Untuk supaya kita semuanya bersiap-siap berhenti makan dan minum. Imsak artinya memang berpuasa atau menahan diri. Tapi yang dimaksud di situ adalah 5 atau 10 menit lagi adzan subuh. Jadi hendaknya berhenti makan dan minum. Tidak lagi, sehingga tidak kemudian begitu terdengar adzan di mulutnya masih penuh makanan. Ini bagaimana ini sudah terdengar adzan? Ini yang demikian ini seyogyanya tidak terjadi. Maka dari itu para ulama kemudian menyarankan ada imsak. Imsak yang biasanya dikumandangkan 5 menit sebelum adzan subuh, sehingga dia bersiap-siap untuk berhenti makan terlebih dahulu, sehingga pada saat adzan subuh mulutnya sudah bersih dari makanan dan minuman, dan dia sudah siap untuk berpuasa. Karena begitu adzan berkumandang, start puasa, dan puasa akan finish pada saat adzan maghrib. Kemudian masalah lain terkait dengan puasa, jika seorang meninggal dunia padahal ia masih mempunyai tanggungan qadha puasa, masih punya tanggungan hutang puasa atau tanggungan kafarah, maka boleh bagi walinya berpuasa untuk melunasi tanggungan kerabatnya yang meninggal dunia tersebut, atau mengeluarkan 1 mud setiap harinya, atau fidyah makanan kepada orang miskin. Jadi boleh menggantikan melunasi hutang puasa milik kerabatnya, milik ayah, ibu, saudara, dan lain-lain. Kemudian hal lain, boleh bagi seorang untuk membatalkan puasanya jika puasanya merupakan puasa sunnah, walaupun tanpa uzur dan halangan. Dia niat puasa Senin Kamis misalnya, Senin pagi dia puasa, siang hari ternyata dia membatalkan tanpa ada halangan apa-apa, dia membatalkan puasanya. Apabila itu puasa sunnah boleh. Namun jika puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha atau nazar atau hal lainnya, tidak boleh dibatalkan kecuali ada alasannya. Kalau tanpa alasan tidak boleh dibatalkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal-hal penting ya, yang biasanya menjadi masalah terkait dengan puasa Ramadan ini.
Saya kira itu, semoga kita semuanya dapat menyelesaikan puasa Ramadan ini sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan amal ibadah di bulan yang suci ini, sehingga hidup kita menjadi semakin berkah dan bekal kita untuk akhirat nanti semakin banyak. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.